2, 3. Oke, video mau bikin kesimpulan dari tips and trik membaca cepat. Yang pertama adalah find passion and purpose. Kalau kita punya passion, pengen menyelesaikan buku gitu ya, karena ada target khusus gitu. Misalnya, one week one book, atau 2 days one book, atau gimana terserah. Atau misalnya, ya karena besok ujian, jadi kita harus nyelesain buku. Atau kita harus nyelesain buku karena ada sesuatu yang kita hadapi dan seterusnya. Atau kita harus nulis jurnal sehingga kita harus membaca buku-buku yang mendukung jurnal. Jadi kalau kita punya purpose gitu dan kita punya passion untuk menyelesaikan, karena kita punya purpose itu biasanya kita bisa membaca lebih cepat gitu karena kita ada target. Kalau kita nggak punya target gitu ya, biasanya kita mundur kadang itu hanya berhenti sampai di rak buku kita. Jadi cuma berhasil kebeli, nggak kebaca, terus akhirnya dia nongkrong, si buku itu nongkrong di rak buku kita. Kemudian yang kedua adalah find comfort place. Kalau Vidya sendiri paling suka yang pertama kemarin itu di library, karena kalau di tempat tidur tuh sering ketiduran gitu kan. Kalau di library automatically juga pernah ketiduran sih, cuman lebih minim gitu karena juga ada rasa malu kan kalau ketiduran di library gitu. Ini mau baca buku apa mau tidur gitu di library. Dan banyak orang juga. Jadi kita muncul passion baca karena semua orang juga fokus membaca. Kemudian yang kedua, video suka baca di learning center. Biasanya di kampus-kampus di luar negeri dan di Indonesia sekarang udah banyak ya learning center. Karena di situ berkumpul banyak orang yang juga lagi belajar. Jadi kita kecipratan semangatnya gitu ya. Yang ketiga adalah di meja belajar. Gitu. Kenapa di meja belajar ya? Karena pas gitu menurut video, buku diletakkan badan kita, kepala kita itu kayak nyaman banget. Kita nggak harus folding bukunya gitu. Buku bisa diletakin gitu aja kita baca. Kemudian yang keempat di tempat tidur, sebenarnya saking Vidya tuh suka banget baca, buku itu juga sebagai teman tidur gitu ya. Istilahnya apa kalau orang sini nyebutnya bedtime story gitu. Jadi membaca sebelum tidur sebagai teman tidur gitu. Kalau dulu waktu kecil Vidya suka baca dongeng-dongeng, tapi kalau sekarang sih ya buku apapun sih Vidya bisa baca sebelum tidur. Dan nggak tahu kenapa ya, sebenarnya buku itu menarik dan bisa bantu kita cepet tidur juga. Gitu. Menarik apa enggak sih kalau cepet tidur? Ya. Terus di taman, Vidya juga suka baca di taman karena lebih fresh gitu ya. Apalagi di Eropa nih banyak taman-taman publik gitu yang community park, public park dan seterusnya kita bisa baca gitu. Yang lain kita kalau jenuh gitu tinggal lihat pohon. Terus lihat aktivitas orang lain yang lagi bermain di taman itu menghilangkan kejenuhan. Kadang menambah semangat ya kalau ada orang lain yang juga baca dan lebih santai menurut saya karena tiduran di rumput, menghirup udara itu nyenengin banget. Terus kemudian yang ketiga adalah fokus. Jadi kalau lagi baca buku jangan pikirannya kemana-mana, pikirannya ke mantan, pikirannya ke apalagi kerjaan yang belum kelar gitu. Nah, kalau Vidya sih apapun yang belum selesai selesaiin dulu. Tapi ketika kita baca buku kita fokus gitu. Jangan mikirin yang macam-macam. Duh lapar, ya makan dulu gitu. Makan selesai, udah kenyang, udah aduh ngantuk ya tidur dulu aja gitu. Jadi jangan dipaksain. Jadi yang terpenting adalah yang ketiga fokus. Jangan mikir macam-macam. Kalau kita mau baca buku ya put our mind, our heart di buku gitu. Our minds and our hearts ya. Terus kemudian keempat adalah skimming. Jadi skimming ini beberapa orang menyukai dengan telunjuk dari kiri ke kanan kalau buku-buku umum. Tapi kalau bahasa Arab kan dari kanan ke kiri ya. Dengan telunjuk kiri ke kanan ini sangat membantu banget gitu karena kita bisa kebantu fokus juga gitu ya. Jadi biasanya orang baca seperti itu gitu. Dan membantu speed juga. Semakin kita cepat gerak tangannya, speed mata dan speed reading kita meningkat gitu. Terus juga bisa jadi untuk beberapa buku kalau Vidya biasanya buku-buku yang bahasanya bukan mother tongue-nya Vidya biasanya pakai jari. Tapi kalau untuk buku-buku seperti kayak bahasa Indonesia, Vidya akan lebih cepat itu dengan gerak bola mata dari kiri atas ke kanan bawah di setiap paragraf gitu. Jadi kalau itu bahasa
apa ya, main bahasanya Vidya gitu, kayak bahasa Indonesia. Vidya prefer baca paragrafnya tuh kiri, bola mata Vidya aja, nggak usah dibantu dengan jari dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Itu lebih cepat banget. Terus kemudian yang kelima adalah kita harus ketika kita baca, kita buka dulu chapter 1, 2, 3, 4. Kita lihat dulu pola penulis itu seperti apa sih, apakah deduktif atau induktif, atau dia polanya penjabaran, kesimpulan di belakang, atau dia modelnya ya penjabaran di seluruh paragrafnya gitu. Kalau kita udah dapat polanya, kita tahu gimana harus baca buku itu dengan cepat gitu. Gimana nyari intisari dari setiap chapter, intisari dari setiap paragraf dan seterusnya gitu. Jadi Vidya cenderung sebelum membaca, Vidya agak cheating sih, jadi mempelajari si pola tulisan yang dibuat oleh penulis di buku itu. Pola tiap penulis beda ya, dan juga biasanya penulis ketika meng-create buku, dari buku satu dan buku berikutnya beda gitu. Ada yang biasanya deduktif, induktif, kadang ada yang di setiap chapter itu udah ada kesimpulan, ada yang kesimpulannya baru di paling akhir dan seterusnya. Kemudian yang ke berapa nih? 6, latihan dan exercise. Kebiasaan dan habit. Jadi harus latihan, harus jadikan kebiasaan gitu. Jadi exercise and habit. Semakin kita sering baca, semakin cepat kita membaca. Semakin membaca itu jadi kebiasaan, ya automatically kita semakin cepat. Itu juga berlaku di semua bahasa ya. Kalau kita sering baca buku bahasa Inggris, automatically vocabulary kita nambah gitu. Dan automatically ketika vocabulary kita nambah, speed membaca kita juga bertambah. Jadi dengan terus-menerus membaca, latihan, menjadikan itu kebiasaan, automatically speed membaca kita akan menjadi cepat gitu. Ya kayak orang yang nggak pernah baca, nggak suka baca gitu ya, dia akan punya speed yang sangat lambat. Tapi kalau dia punya passion dan dia memang itu kebiasaan gitu, dia tahu bahwa setiap hari dia akan membaca dengan pola yang seperti itu. Tips yang ketujuh adalah meningkatkan vocabulary. Jadi kalau kita mau baca bahasa Arab, tambah vocabulary bahasa Arab. Kalau kita mau baca bahasa Inggris, tambah vocabulary bahasa Inggris. Kalau kita mau bahasa Indonesia, ya tambah vocabulary kita di bahasa Indonesia. Automatically ketika vocabulary kita banyak, kita membaca lebih cepat. Tapi kalau misalnya vocabulary bahasa Inggris kita belum banyak, biasanya berhenti setiap ketemu kata yang susah, kita terhenti gitu. Jadi perbanyak. Gimana cara perbanyaknya? Ya perbanyak membaca. Automatically, misalnya hari ini kita nggak tahu 8 kata. Kita cari di dictionary. Automatically tomorrow gitu ya, kita akan tahu, oh itu kemarin yang udah aku cari di dictionary gitu kan. Yang ke-8 adalah understanding, reading gitu ya. Jadi strateginya itu membuat small note gitu. Jadi reading itu jangan hanya membaca dan kita nggak paham akhirnya gitu. Jadi kayak reading itu kayak ya harus understanding ya. Jadi membaca untuk memahami gitu. Kalau saya sih sangat membantu banget dengan membuat catatan. Jadi kayak small note gitu ya. Jadi yang penting-penting saya catat. Jadi memudahkan saya mengingat gitu. Sekian tips and trik membaca cepat dari Vidya. So teman-teman yang punya tips and trik lainnya, how to read with a high speed gitu ya, gimana membaca yang sangat cepat gitu, sehingga kita bisa menuntaskan banyak buku, tulis di komen di bawah ya, supaya bisa menjadi inspirasi atau bisa jadi tips and trik buat Vidya dan buat teman-teman lain yang memang lagi nyari tips and trik gimana caranya membaca buku yang cepat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.